Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya berharap kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, terberkati dan ada dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan seperti ini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah muridku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang bertumbuh dan berbuah, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu Saudara? Saya bisa memastikan bahwa Bapak Ibu Saudara akan ingat pohon-pohon atau tanaman yang ada di sekitar Bapak Ibu Saudara. Semakin besar pohonnya, maka semakin besar juga akar pada pohon tersebut yang ada di dalam tanah. Seperti yang tertulis di dalam Injil Yohanes 15 tadi ayat 1 sampai yang 8 yang berbicara mengenai pokok anggur yang benar. Dan saat ini saya memberikan judul renungan firman Tuhan, bertumbuh dan berbuah banyak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya. Kita tidak dapat hidup di luar pokok anggur yang benar tersebut. Karena ketika kita tidak hidup pada pokok anggur yang benar, maka kita tidak dapat menghasilkan buah dan kehidupan kita pasti akan mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti halnya kehidupan kekristenan kita. Kekristenan kita harus bertumbuh dan menghasilkan buah. Sebab kekristenan adalah suatu kehidupan yang progresif, yang mengalami pergerakan maju, saudaraku. Kita akan benar-benar menjadi orang Kristen jikalau kita mencapai sasaran akhir kekristenan kita, yaitu bertumbuh dan menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertumbuhan iman adalah suatu proses yang harus dijalani oleh setiap orang yang sudah diselamatkan, termasuk saya dan saudara. Jikalau kita membaca di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-7 mengatakan seperti ini, karena itu yang terpenting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Kita melihat bahwa Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Dan ini memang benar, saudaraku. Namun bukan berarti saya dan saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berpaku tangan dan hanya menunggu Tuhan yang memberikan itu, yaitu memberikan pertumbuhan. Karena ada bagian-bagian yang harus kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan saat ini ada 3 kebenaran yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara.
yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa proses pertumbuhan tidak akan berhenti selama kita hidup. Ketika kita dalam proses pertumbuhan, ada hal-hal yang harus kita bayar agar kita bisa bertumbuh dengan benar. Kita harus setia, tekun, dan bertahan di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, baik senang, susah, kekurangan, berkelimpahan, atau pada waktu kita mengalami sakit, penyakit, atau kita dalam keadaan sehat. Pertumbuhan kerohanian kita, Bapak Ibu Saudara, adalah sebuah proses kehidupan yang terjadi melalui mempelajari dan menerapkan firman Tuhan setiap hari. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 mengatakan seperti ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Hal yang kedua yang harus kita lakukan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah, yaitu kita mesti menyadari bahwa di luar Tuhan Yesus Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya di dalam Tuhanlah kita dapat berbuah banyak. Injil Yohanes 15 ayat yang keempat dan 5 mengatakan seperti ini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan kamu tinggal di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ungkapan tinggal di dalam aku atau tinggal di dalam Kristus menggambarkan sebuah hubungan yang dekat, yang intim. Bukan sekedar pengenalan dari luar saja. Tanpa hubungan yang intim, yang akrab dengan Kristus, maka kehidupan kita akan mati dan tidak produktif. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya kita membangun hubungan yang intim, yang akrab dengan Tuhan melalui pujian penyembahan kita, doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, dan terlebih kita harus membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hal yang ketiga yang harus kita lakukan untuk kita bisa bertumbuh dan berbuah adalah kita mesti menyadari bahwa keberhasilan kita tidak diukur dari seberapa banyak atau apa yang kita punya atau yang kita miliki. Tetapi keberhasilan diukur ketika kita menjadi murid sejati dan punya karakter Kristus. Injil Yohanes 15 ayat yang kelima mengatakan seperti ini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Alkitab bahasa Inggris King James Version menerjemahkan kata berbuah banyak itu mengacu kepada kualitas, bukan kepada kuantitas. Kualitas buah kita harus tinggi dan memberikan dampak atau pengaruh kepada lingkungan yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan berpuas diri dengan jumlah karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi mari kita akan maksimalkan karunia yang telah dipercayakan kepada kita tersebut. Dengan begitu, kita akan menjadi murid Kristus yang sejati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menyadari bahwa proses pertumbuhan kita bukan hanya terjadi sebentar atau sesekali. Tetapi proses pertumbuhan kita terjadi seumur hidup kita.
Oleh sebab itu, marilah kita tetap tinggal di dalam Tuhan dan semakin mengenal Tuhan dengan benar. Maka kehidupan kita akan berbuah banyak, sehingga kita disebut murid-murid Kristus yang sejati. Amin.